Selamat sore sobat-sobat Wondes Academy. Ini kira-kira gambarku bening gak sih ini? Kok mataku gak siwer-siwer? Karena ada pantulan cahaya nih teman-teman. Saya menghadap RCTI. Ini saya tadi lagi apa ya? Duduk-duduk terus nemenin anakku lagi proaktif bikin coklat atau nanti mumet gas lo. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini aku baca komentarnya Mas Lam Sensi Hotang ya. Tetap ini mengenai, saya tuh lagi takut-takut mengenai dunia periklanan TikTok ya. Kali ini, sore ini, kemarin tuh saya iseng, jadi ada produkku yang jalan ya, tuh di racun tikus teman-teman. Terus saya iseng, saya coba testing iklan lah, ceritanya gitu. Saya kombinasi lagi dengan sarannya Kak Caroline ya, yang tadi kemarin saya bahas ya di sini. Bahwa kalau iklan sebaiknya jangan view, tapi iklannya iklan jualan. Iklan yang maksudnya menghasilkan penjualan yang kurang seharinya itu 30.000 gitu ya. Akhirnya saya tes dan terjadi apa? Ternyata di decline teman-teman. Di decline itu ditolak oleh TikTok kalau racun tikus. Saya nggak ngerti, mungkin apa hal itu tidak diperbolehkan, melanggar community atau apa, saya nggak paham ya. Cuma karena saya baca itu, kalau mau baca sih klik kemana-mana larinya itu, bukan spesifik racun tidak boleh. Nah, gitu aja mungkin lebih jelas ya. Tapi itulah bahasanya terlalu panjang kali lebar. Saya masih belum ngeh. Mungkin ada kesalahan. Saya coba lagi kan, jepret, tetap ditolak. Nah karena duit saya yang 30.000 sudah masuk ke TikTok gitu ya. Akhirnya waduh sayang ya, udah duitnya udah transfer masuk ke saldo gitu kan. Terus akhirnya saya coba iseng mengiklanin produk lain. Itu reviewnya gendeng 1 kali 24 jam baru di approve. Biasanya kalau saya ngiklan hitungan menit gitu kan, di akun gue yang utama udah hitungan menit tuh udah beres gitu. Ini reviewnya gila 1 kali 24 jam gendeng. Tapi hasilnya ya untung-untungan aja gitu ya. Dan akhirnya saya cek hari ini gitu ya, kan up-nya tuh tadi ya, tahu jam berapa, saya nggak ngerti, kayak pagi tadi tiba-tiba udah di approve dan ada penjualan teman-teman, ada penjualan ya untuk itu produk yang coba tak promote apa tisu. Karena siapa tuh tisu ini pernah closing di akunku yang testing ya, Wondes ini bukan di akun utama ya, aku ngomong di Wondes di toko Cihui ya, toko Cihui. Nah, dan sampai siang ini laku sampai 10 pack ya. Berarti 10 orderan lah. Terus tambah juga nambah tadi kayaknya ada racun tikus juga yang closing ya. Modalnya 30.000 sudah menghabiskan 20.000, closingnya 10. Kalau tidak salah gitu ya. Tapi, nah ada tapinya teman-teman. Closingnya 10 itu dapat 14.000, sedangkan modalnya sudah 20.000. Artinya apa? Boncos. Nah oke, ini akan saya relatekan dengan ceritanya yang sarannya Mas Lam Sensi Hotang ya. Ini beliau cerita begini nih, yuk kita simak bareng-bareng komentarnya ya. Saya pernah boncos pasang iklan 275.000 untuk 1 minggu. Jadi mungkin 30 langsung kali 7 ya. 7 kali 3 210 berarti ya. Terus ini plus pajaknya mungkin 275 ya seminggu. Setelah saya riset ternyata biar nggak boncos minimal komisinya tuh 8.000 ke atas. Nah ini teman-teman, dari penjualan produk tersebut udah kejual minimal 5 dalam 7 hari terakhir. Kebetulan ada produk saya yang komisinya 12.000, saya pasang iklan lumayan ada untung, jadi saya iklan 33.000, sehari dapat orderan 16, berarti 16 kali 12 192.000, kurangi 33.000 berarti untung 159. Nah ini pembelajaran lagi teman-teman, ternyata iklan itu nggak sembarang iklan juga ternyata, biar dapat profit ya. Nah kalau saya pernah bikin video itu triki saya supaya boncos, bukan di sini boncosnya, supaya kalaupun rugi saya nggak rugi. Gimana sih bahasanya? Ya coba lihat videonya ya. Kalau saya tadi mau triki doang gitu, gaya triki supaya nggak rugi gitu. Tapi tentunya bukan itu, destinasinya adalah kita modal iklan dapat profit kurang lebih gitu ya teman-teman, betul nggak? Nah ini masuk akal. Jadi
kalau saya ngiklan sebenarnya laku, cuma belum dapat untung, malah masih buntung karena modalnya tadi ya. Ini belum finish ya iklanku. Tapi kalau tak pantau memang kenapa kok bisa boncos? Karena ini jawabannya di sini ya. Nih, dari risetnya Mas Lam Sihotang, kecuali memang pada saat kita ngiklan lakunya ratusan bahkan ribuan. Nah, itu beda. Walaupun produk komisinya kecil, ya berarti misalkan nih, kalau tisu itu kemungkinan besar komisinya kan tadi 14.000 10, berarti 1.400 lah ya. 34.000 dibagi 11.000 dibagi 1.400. Berarti minimal saya harus laku 25 dulu. Itu baru impas. Artinya kalau mau profit saya harus ngejual kurang lebih ya 26. Itu baru profit 1. Baru dapat 1.400 ya. Belum nanti kalau ditarik kena potongan kan. Nah, artinya kalau saya modal itu berarti harus laku kurang lebih ya mungkin 50 pieces lah, itu baru aman. 1.400 kali 50. 70.000 lah gitu ya. Modal 33. 70 dikurangi 70 dikurangi 33, 37. Nah, di sini sepertinya problemku ngiklan biar nggak boncos tuh ketemu, teman-teman. Ya. Dari risetnya beliau ini, terima kasih Bang Lam Sen Sihotang yang udah berkenan share juga. Mungkin buat teman-temanku di sini juga yang mau ngiklan adalah cari produk yang minimal, kata beliau ini 80 ribuan. Bener juga. Kalau 8.000, saya kan udah 10 nih teman-teman. Saya tadi kan 10 ya. 80 kali 10 berarti udah 80 ribu ya. 80 ribu dikurangi 34 lah, 34 ribu. Salah. 80 dikurangi 80 ribu dikurangi 34 ribu sama dengan 46. Udah ada profit. Berarti memang kalau mau ngiklan, kalau mau aman, bener-bener calculate apa ya? Kalkulasi kita nyari profit. Jawaban beliau, aku sih setuju. Mungkin ini yang selama ini kenapa kok saya ngiklan laku tapi boncos. Ya ini karena memang rata-rata yang tak iklankan itu teman-teman masih under 5.000. Ya, ada dari kayak kue sus itu juga cuma 3 ribuan. Kue sus, garam, nah madu teman-teman. Madu ini saya testing, tapi saya masih boncos karena penjualannya belum bagus. Cuma sesekali nongol gitu. Itu coba tak testing iklan, tetap kemarin saya tuh malah tak iklanin 0, nggak ada penjualan. Karena memang kan saya lihat nih dalam seminggu penjualan 1-2 gitu. Bener, berarti yang harus dipastikan bener nih, logiknya masuk ya. Profitnya minimal 8.000. Dalam seminggu udah ada penjualan 5 sampai berapa tadi? 7 produk. Artinya setiap hari laku satu kita dorong. Artinya produk itu memang orang ada yang masuk gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi analisisku, juga jadi pegangan juga. Pertama kalau ngiklannya bukan view tapi ngiklan penjualan. Terus kedua, produk yang dalam seminggu laku itu juga cuma 1 kalau bisa, bahkan kalau bisa minimal 7. Nah, kita coba aja pakai minimal 7 dan profitnya minimal 8.000. Ini lagi ya. Mungkin bisa buat pembelajaran juga. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Terus coba produk apa yang bisa winning ya dan profitnya minimal 8.000. Terus kita dorong. Dari situ saya rasa kalau udah kena, tuh udah habis-habisan ngiklan saya rasa. Mungkin journey mulai ada pencerahan dari ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan komen ya. Dan ini masukan saya buat saya dan juga teman-teman yang lain. Mungkin juga bisa buat atensi juga. Ngiklan tidak sembarang ngiklan kalau kita mau profit ternyata. Karena dari testingku overall masih boncos. Boncos ini berarti aku modal iklan nggak balik, itu boncos ya. Kalau tricky yang tadi biar nggak boncos gampang, kayak aku tadi ya profit saya iklan buat ngiklan, untung rugi ya wes nggak boncos, tapi nggak boncos tapi nggak profit lah, sama aja. Sedangkan kita sebenarnya ngiklan untuk dapat profit, untuk mendapat cuan lebih banyak dan lebih banyak. Oke teman-teman,
Ini yang saya share ini adalah dari teman-teman juga. Siapa tahu bermanfaat, langsung silahkan dikasih komentar, masukan, like, dan juga di subscribe. Dan ini kayaknya detik-detik insya Allah di akunku ini bisa monet ini ya, monet iklannya. Karena ini hari ini saya cek udah 3.938, berarti kurang lebih ya tinggal 80 jam tayang lagi. Lagi-lagi sebenarnya sudah masuk, tetapi di area eligibility-nya belum kebaca. Karena pembacaannya baru sampai tanggal 15. Jadi masih ada 5 hari belum kebaca masih YouTube. Moga-moga segera dan nanti makin semangat lagi bikin video, cerita-ceritanya. TikToknya bisa berjalan, YouTube-nya bisa menghasilkan dari double profit ya. Moga-moga ini plus pembelajaran, dan juga saya terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe, yang terus komen, terus ngasih masukan, keluhan saya sampaikan di sini, dan siapa tahu apa yang saya sampaikan juga jadi pembelajaran teman-teman semua yang lagi belajar kayak saya. Jangan kecemplung hal yang sama yang nggak tepat, kecemplunglah di hal yang lebih baik, lebih better, dan bisa menebar manfaat seluas-luasnya ke semesta ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.